Ada yang bilang ketika mengeluarkan darah itu suntik aja mas, di IB aja pasti jadi. Enggak, birahi. Dan pada waktu kapan waktu yang tepat untuk IB sapi birahi panjang, khususnya birahi diam ya, peternak breeding cuman ya lebih teliti ya waktu saat bersihkan kandang. Ini awalnya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi ternak, salam ngarit, salam peternak muda. Jadi kembali lagi di channel kita Hobi Ternak ya teman-teman semua. Di hari ini, pagi ini, saya mau cerita sedikit sama teman-teman semua, sedikit berbagi pengalaman lah. Nah, tentang apa ini yang sangat penting untuk khususnya breeding sapi atau peternak breeding. Jadi saya mau cerita tentang birahi. Nah, bagaimana birahi? Nih, jadi ini ya teman-teman. Jadi sapi ini lagi mengalami birahi. Tapi berbeda pada umumnya. Ya sedikit berbeda lah dari birahi-birahi sebelumnya juga. Jadi baru inilah alami saya teman-teman. Jadi sapi ini atau indukan ini birahi panjang teman-teman semua. Birahi panjang dan cenderung diam. Jadi bahasa kerennya itu silent hit. Ya kata-kata orang-orang itulah birahi tenang. Nah, jadi saya mau nunjukkan ke teman-teman semua bagaimana sih ciri-ciri sapi birahi dan sapi birahi panjang itu pada saat kapan waktu terbaik untuk IB ataupun perkawinan suntiknya atau inseminasi buatannya, kapan waktu yang pas. Jadi sapi ini punya anaknya itu teman-teman semua, usianya kurang lebih 3 bulan. Sebenarnya sih sedikit lambat ya teman-teman. Biasanya itu usia 2 bulan atau secepat-cepatnya 40 hari biasanya udah minta lagi. Ini di periode ini atau tahun ini sedikit lambat, nggak tahu kenapa ya, mungkin kurang nutrisi lah menurut saya. Ya wajar lah, bulan puasa ini ya gini makannya teman-teman semua, damen. Nah, jadi ini yuk langsung aja kita tunjuk ya teman-teman, bagaimana sih ciri-ciri sapi birahi dan pada waktu kapan waktu yang tepat untuk IB sapi birahi panjang, khususnya birahi diam ya. Tapi kalau bengak-bengok, celingkrak-celingkrik ya wis gampang lah teman-teman. Pagi bengak-bengok, celingkrak-celingkrik, abung amet, wis sore wis iso di IP. Nah, ini teman-teman semua. Jadi ini sapi birahi. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan tadi, ciri-ciri sapi birahi pertama merah. Nah, kemaluannya merah. Kedua, kemaluannya membesar nih, membengkak ya teman-teman semua. Mana mas kok merah? Nah, nih. Nah, cenderung merah. Aduh, kenapa ya jelas ya teman-teman. Nah, yang ketiga mengeluarkan lendir bening. Nah, ini lagi nggak ada pula nih lendirnya teman-teman semua, cuman kan nampak ini kan masih ada. Nah, jelas ya.
mengeluarkan lendir bening berwarna kemerahan, kelaminnya itu atau kemaluannya membengkak, dan biasanya dia selingkrak-selingkrik, manjat-manjati teman-temannya ataupun anaknya, bengak-bengok. Tapi kali ini enggak. Nah, jadi kali ini enggak, dia cenderung diam, tenang, enggak ada aba-aba apapun. Nah, jadi ini disinilah peternak breeding cuman ya lebih teliti ya waktu saat bersihkan kandang. Ini awalnya nggak nampak ya teman-teman semua. Jadi waktu bersihkan kandang kok ada sedikit gitu, itu sekitar 2 hari yang lalu ada sedikit gitu lendir, kemaluannya belum membengkak. Jadi saya biarkan aja, saya tunggu-tunggu kok nggak ada bengak-bengok, nggak ada manjat-manjati. Ternyata setelah 2 hari, ini hari ketiga nih, baru mengeluarkan lendir begini teman-teman semua. Nah, jadi ini saya lagi nunggu teman saya ataupun petugas IB-nya pagi ini ya teman-teman. Jadi tadi malam mengeluarkan lendir banyak, dan menurut saya waktu yang tepat nih hari ini sampai kurang lebih sore lah, selama-lamanya paling lama. Jadi tadi malam mengeluarkan lendir banyak, paling banyak perkiraan saya itu 8 jam setelah mengeluarkan lendir. Tadi malam saya sekitar jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekitar jam 7. Jadi 8 sampai 12 jam waktu terbaik untuk IB dari keluarnya lendir paling banyak menurut saya, sepengalaman saya. Jadi ini udah jelas ya teman-teman semua ciri-cirinya ya. Beginilah, ini ciri-ciri sapi birahi tenang atau birahi diam, nggak ada tanda-tanda apapun ya, cuman ini aja tandanya teman-teman. Ini lendirnya nih. Jadi disinilah ujian untuk peternak. Ini pun masih, menurut saya masih bisa diidentifikasi ya teman-teman. Ada yang benar-benar diam, benar-benar tenang, nggak mengeluarkan lendir, cuman kemaluannya sedikit memerah aja ada. Jadi kenapa bisa begitu mas? Nah, jadi menurut saya itu kalau ilmu kedokterannya kurasa hormonnya ya teman-teman semua. Hormonnya. Jadi cara mengatasinya dengan toge untuk menaikkan hormonnya itu. Jadi toge itu, fungsi toge bukan untuk menjuburkan, cuman ya bukan untuk minta cepat kawin sebenarnya. Sebenarnya fungsi toge itu agar hormon itu tadi naik, dan pada saat waktu sapi birahi itu kelihatan. Nah, ibaratnya sapi itu, karena setiap sapi itu per 21 hari sekali sebenarnya birahi teman-teman, cuman kadang nggak terlihat atau tidak kelihatan. Jadi untuk menaikkan hormonnya itu dengan toge itu, biar supaya lebih kelihatan dan memudahkan kita untuk mencari waktu yang tepat untuk waktu birahi. Jadi teman-teman semua, nah ini ya sedikit pengalaman untuk teman-teman ya. Gimana sih ciri-ciri sapi birahi, khususnya sapi birahi tenang, dan waktu kapan yang tepat untuk birahi. Waktu kapan yang tepat untuk sapi di IB. Ntar saya akan jelaskan lagi ya teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi sapi itu ada fase-fasenya.
teman-teman semua, fase-fase birahinya. Jadi kadang kan ini birahi yang panjang itu ada yang terlihat, ada yang tidak. Ada yang hanya terlihat fase etrusnya saja. Fase etrus itu ya fase dimana sapi itu siap di IB. Ada yang hanya terlihat itu. Kok bisa itu aja ya? Seperti gini, sapi itu hanya mengeluarkan lendir ataupun bengak-bengok, selingkrak-selingkrik, kemaluannya abang-abung anget pada saat waktu 1 hari itu aja. Nah, itu kan lebih mudah untuk kita ya kan, kalau mempunyai sapi yang seperti itu. Jadi 1 hari itu dia minta dari pagi, sore dikawinkan. Nah, besoknya lagi udah nggak keluar lagi. Keluar pun ibaratnya birahi dia sudah habis. Jadi kita itu mengidentifikasinya itu gampang. Nah, setelah hari kedua dia udah nggak bengak-bengok lagi, udah nggak selingkrak-selingkrik lagi, hanya mengeluarkan lendir. Jadi saya ulangi ya teman-teman semua, ini untuk edukasi lah untuk teman-teman semua. Ini pengalaman ataupun yang pernah saya pelajari lah dari tentang birahi sapi. Jadi normalnya sapi itu birahi 18 sampai 21 hari sekali, teman-teman semua. Jadi sapi itu birahi 18 sampai 21 hari sekali. Itu birahi, teman-teman. Nah, jadi kan tapi ada yang kelihatan, ada yang tidak. Jadi yang kelihatan itu ya yang hormonnya bagus, normal. Nah, jadi kalau yang mas sapi saya kok habis melahirkan sudah 6 bulan anaknya ataupun sudah 1 tahun belum birahi. Nah, cara merangsang hormonnya itu tadi biar supaya kelihatan dengan toge ya teman-teman semua. Nah, jadi toge itu bukan berarti biar sapi itu birahi, cuman agar sapi itu terlihat birahinya. Nah, karena kan ada yang memang tidak kelihatan. Nah, bukan berarti tidak birahi, ada yang nggak kelihatan, cuman kita yang kurang detail lihatnya. Jadi 1 kali siklus birahi itu teman-teman ada 4 fase. Nah, ini saya jelasin teman-teman. Yang pertama fase free estrus, fase etrus, mid etrus, dan dietrus. Jadi free estrus itu fase persiapan birahi teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang sapinya kadang, mas sapi saya mengeluarkan lendir, sapi saya birahi, terus saya IB kok nggak jadi ya, kemungkinan sapi jenengan itu apa ya, ada di masa free estrus. Free estrus itu masih awal mau mulai birahi, tapi jenengan terlalu cepat mengawinkannya ataupun IB-nya, jadi pun tidak jadi. Jadi fase free estrus itu ciri-cirinya itu dia udah bengak-bengok, cuman belum bengak-bengok kali, ibaratnya masih mau mulai, udah membengkak, cuman tidak terlalu membengkak kemaluannya, dan kemaluannya itu belum merah ya teman-teman, masih pink, mengeluarkan lendir. Nah itu jadi belum puncaknya ya teman-teman. Jadi puncaknya itu jadi free estrus itu terjadi biasanya 1 sampai 3 hari teman-teman semua. Nah, jadi dari mulai awal nampak tanda pertama itu sudah bisa kita simpulkan, oh sapi saya di fase ini. Jadi apa yang harus saya lakukan tuh, kita sebagai peternak itu wajib tahu. Jadi nggak keliru lah teman-teman, biar supaya nggak terjadi kawin berulang. Jadi yang kedua itu fase etrus. Jadi fase etrus itu inilah yang kita tunggu-tunggu. Fase etrus itu fase puncak birahi teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu tadi bengak-bengok, ngusel-ngusel rumput, dinaik-naik diem aja, naik-naik temannya, ngeluarkan lendir banyak, bening, ya, kemaluannya bengkak, berwarna merah, anget, panas. Nah, itu. Jadi itulah tadi namanya abang-abung anget. Jadi fase itu terjadi 18 sampai 22 jam teman-teman semua, sepengetahuan saya. Jadi waktu terbaiknya itu ngawinkannya kapan, Mas? Jadi waktu terbaiknya itu 8 sampai 12 jam teman-teman kalau mau ngawinkan sapinya. Ibaratnya
pagi jam 7, ngawinkannya nanti jam 3, jam 4, ataupun sore jam 5 masih bisa. Jadi yang ketiga itu teman-teman, fase Mad Etrus. Jadi ini yang banyak teman-teman keliru juga ya teman-teman. Jadi fase Mad Etrus itu fase akhir birahi. Nah, jadi kalau teman-teman semua yang, Mas, sapi saya setelah di IB keluar lendir lagi, Mas, sapi saya di IB kok keluari darah, kok ngeluari lendir coklatan. Nah, itu fase akhir birahi ya teman-teman. Jadi jangan dikawinkan lagi. Jadi itu udah memang fasenya, jadi nggak usah bingung, nggak usah ini, biarkan saja. Nah, yang ketiga itu fase di etrus. Jadi fase di etrus itu fasenya udah nggak terjadi apa-apa ya teman-teman, udah nggak mengeluarkan lendir, sapi udah mulai mau makan, sudah biasa-biasa aja lah, teman-teman semua. Jadi kembali lagi ke fase awal lagi. Kalau sapi itu tidak jadi B-nya, ya birahi lagi, ulang lagi siklus birahinya dari free etrus, etrus, mad etrus, dan di etrus. Jadi gitulah teman-teman semua. Apa ya, edukasi lah untuk teman-teman semua. Jadi inilah pengalaman saya selama beternak. Jadi sekian video saya hari ini, saya sudah ya teman-teman semua. Salam hobi ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam peternak muda. Jangan lupa subscribe ya teman-teman semua.